Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang hasil penelitian dan publikasi ilmiah. Baiklah, kita akan lihat dulu bagaimana struktur laporan penelitian. Jadi pada dasarnya laporan penelitian itu merupakan gambaran secara umum apa yang sudah peneliti dapatkan, lalu bagaimana dia menganalisis, bagaimana dia membahas, dan apa kesimpulan. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya proposal penelitian itu artinya guideline atau petunjuk bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sedangkan laporan tentu saja merupakan hasil gambaran apakah petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu berupa proposal, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan termasuk juga menampilkan hasil serta pembahasan. Nah, jika kita bicara struktur, maka struktur laporan penelitian itu sama, hampir mirip dari untuk bab 1 sampai bab 4 untuk proposal. Ya, jadi bab 1 sampai bab 4, tapi ini ditambah dengan bab 5, bab 6, dan bab 7. Sebenarnya soal bab itu tidak menjadi masalah. Yang penting bahwa sebuah komponen laporan penelitian tentu harus menggambarkan latar belakang, apa saja tinjauan yang dipakai, lalu kerangka, metode, dan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Hal yang menjadi penekanan adalah bahwa ketika kita membuat laporan penelitian untuk bab 1 sampai kepada bab 4 itu harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita hanya mengcopy paste apa yang kita buat di proposal. Misalnya seperti bahasa yang akan kita pakai, misalnya tidak lagi akan dilakukan, penelitian ini akan melakukan, atau pengambilan data akan dilakukan, analisa data akan dilakukan. Nah, jadi artinya tidak lagi pakai kalimat seolah-olah baru akan, gitu kan ya. Tapi karena ini sudah selesai, tentu lebih ke arah kalimat yang seperti mengisyaratkan bahwa ini adalah sebuah proses yang sudah selesai. Jika di dalam metode ternyata waktu kita dalam penelitian mempunyai perubahan dari apa yang terjadi atau petunjuk yang kita punyai di proposal, itu boleh kita masukkan sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, jadi berikan misalnya awal pada guideline itu dibilang bahwa pengambilan data akan dilakukan selama 1 bulan, kemudian ternyata pada kenyataannya itu lebih dari 1 bulan. Disebutkan di situ, dijelaskan, lalu jumlah sampel, apa kendalanya, kalau kita pakai kuasi eksperimen, kita punya kelompok kontrol, di awal dibilang bahwa kelompok kontrol adalah 40-40, tapi pada kenyataannya hanya tinggal menjadi sekian. Nah, itu harus dijelaskan dengan gamblang pada bab metodologi. Dan itu harus menyertakan alasan kenapa bisa mengalami perubahan. Baik, saya tidak akan membahas bab 1 sampai bab 4, tapi tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika kita membuat laporan hasil penelitian, tentu kalimat-kalimat yang seolah-olah menunjukkan akan atau tentang kejadian di masa yang depan, kini telah harus ditulis dan diubah dengan mereferensikan kepada kejadian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Jadi kalimat-kalimat yang mengindikasikan future sudah harus diubah, artinya di bab 1, terutama bab metodologi, disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti. Jika ada perubahan, seperti tadi jelaskan mengapa itu bisa mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan rencana awal dari yang ada di dalam proposal. Oke. Yang berikutnya adalah bab hasil penelitian. Ini berisikan paparan terhadap temuan dalam penelitian. Jadi kalau kita membuat sebuah paparan, tentu strukturnya adalah selalu setiap bab itu dimulai dengan mengingatkan kembali kepada pembaca bahwa penelitian ini adalah tentang ini untuk menjawab tujuan ini dan seterusnya. Lalu kemudian kita akan menjelaskan
bahwa di dalam hasil ini akan dipaparkan dahulu mungkin karakteristik, kemudian variabel univariat, semua itu disesuaikan dengan apa yang kita rumuskan di tujuan khusus. Ingat bahwa yang namanya hasil atau bab yang selanjutnya adalah menggambarkan temuan-temuan. Dan ini yang harus ditekankan oleh mahasiswa bahwa bab hasil penelitian itu harus ringkas padat. Jangan sampai kita, jadi yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah dia membuat tabel yang cukup banyak. Padahal yang dibahasnya adalah tabel univariat. Misalnya karena di dalam tujuan khusus dia bilang ingin mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan, ingin mengetahui distribusi frekuensi keterampilan gitu. Padahal bunyi tabelnya itu sama, tabel distribusi frekuensi, sehingga isinya hanya dua row atau dua baris, lalu ada tabel 2, tabel 3, tabel sampai kalau ada 5 tujuan khusus, ada 5 lah tabelnya. Ini yang harus kita perhatikan bahwa memang kita menampilkan itu sesuai dengan tujuan penelitian, tapi di dalam kita membuat tabel, kita harus memikirkan juga efisiensi dari sebuah tabel, gitu kan ya. Jadi tidak harus semua, jika memang bisa kita jadikan satu tabel univariat silahkan gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan baru kita pisahkan. Nah, ini yang kita sebut dengan supaya tabel itu ringkas padat. Hasil penelitian itu ringkas dan padat. Dan ini mungkin memang sebagian ada pembimbing atau penguji yang menginginkan ya harus satu tabel. Tapi kalau kita pikirkan efisiensi bahwa sebenarnya laporan penelitian adalah ingin menyampaikan temuan item utama. Yang paling penting di dalam hasil penelitian itu adalah apakah semua item atau aspek atau variabel yang diteliti itu ditampilkan di dalam hasil penelitian. Jadi bukan soal berapa banyak jumlah tabel yang harus kita bikin. Apakah jika tujuan khusus kita ada 10, maka ada 10 tabel? Kan itu tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Kembali lagi bahwa hasil penelitian itu berisikan paparan terhadap temuan, memaparkan atau pembuktian terhadap hasil hipotesis. Jadi kan ada bivariatnya atau ada uji pengaruh dan seterusnya. Sistematis dan mudah dipahami. Ini yang sering terjadi pada mahasiswa adalah ketika mereka membuat tabel, lalu memberikan narasi penjelasan terhadap isi tabel, dia mengulang semua apa yang sudah dituliskan di atas. Padahal yang benar adalah ketika kita menampilkan sebuah tabel, lalu di bawahnya ada narasi, yang kita narasikan adalah tren. Ini kalau dalam ujian TOEFL itu ada sebuah tabel, kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu, tapi kita harus jelaskan trennya dulu. Kan ya, tren misalnya, ternyata dari hasil penelitian ini sebagian besar dalam kurung berapa persen responden mempunyai keterampilan yang baik, kan? Lalu, namun, misalnya itu jadi tren yang kita tampilkan. Jangan kita detail satu per baris atau per kolom tuh kita jelaskan semua, karena bukan itu fungsi dari narasi. Jadi artinya, ketika seorang peneliti menampilkan tabel lalu memberikan narasi, orang ingin membaca sebenarnya menurut hasil penelitian. Peneliti membaca tren yang terjadi. Tren itu tidak harus selalu yang meningkat. Yang menurun pun boleh tren itu dibaca. Yang dominan, artinya yang namanya tren tentu adalah hal yang dominan yang muncul di dalam sebuah hasil penelitian yang disajikan dalam sebuah tabel. Lalu kemudian, seperti tadi sudah dibilang, mengacu kepada tujuan khusus. Setuju saya bahwa dia harus mengacu kepada tujuan khusus, tapi tidak berarti bahwa jika ada 11 tujuan khusus, maka ada 11 tabel pula, gitu kan. Jadi kita harus mempertimbangkan bahwa jika memungkinkan dalam sebuah tabel bisa kita gabungkan ada bagian pengetahuan, keterampilan, sikap misalnya seperti itu. Sehingga nanti diuji hubungan pun seperti itu.
Sehingga tidak banyak-banyakan tabel, isi 10 tabel, 10 tujuan khusus, 10 tabel. Yang berikutnya adalah pembahasan penelitian. Ini yang saya ingin tekankan ke mahasiswa, bahwa yang namanya pembahasan penelitian itu bukan mengulang apa yang sudah Anda narasikan di dalam hasil penelitian. Yang terjadi seringkali adalah begini. Ketika mahasiswa masuk ke bab pembahasan, dia menampilkannya bahwa berdasarkan tabel 1, didapatkan data sebagian besar responden adalah wanita, mempunyai usia, dia ulang kembali. Itu namanya repetisi. Walhasil setengah halaman dari bab halaman pertama pembahasan itu hanya isinya tentang hasil penelitian yang sudah sebenarnya disampaikan di bab hasil, gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Yang harus kita bahas, yang namanya pembahasan adalah mengungkapkan analisis dan ulasan terhadap temuan hasil penelitian. Jadi seperti tadi, bahwa berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan yang dalam kurung misalnya bab tabel 1, titik berapa untuk mengacu kepada bab hasil, bahwa ternyata sebagian responden masih mempunyai pengetahuan yang kurang. Boleh kita tuliskan persentase. Pengetahuan yang kurang terjadi pada hasil penelitian ini dilihat dari, misalnya kita akan masuk ke item analisis, bahwa masih sedikit responden yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan terkait dengan apa itu X, misalnya. Jadi lebih ke arah kita membahas tren lagi, sama, tapi ini sudah analisis. Kita akan bilang bahwa hasilnya kurang atau tidak bagus, atau motivasi rendah. Lalu pertanyaannya berikutnya, apanya yang rendah dari motivasi? Gitu kan ya? Karena biasanya kalau dalam sebuah kuesioner, alat ukur, kita punya item-item yang mau mengukur kuesioner. Maka itu kita bilang item analisisnya itu harus muncul. Kita boleh menampilkan item analisis itu di dalam lampiran. Ya, tidak harus kita masukkan di bab hasil, karena kadang-kadang kalau item analisis semua ditampilkan di bab hasil, item analisis ini yang saya maksudkan adalah analisis terhadap isi kuesioner. Nah, itu tidak harus kita tampilkan di bab hasil, boleh Anda sertakan sebagai lampiran. Nah, itu yang harus dibahas di sini. Jadi ketika kita membuat bab pembahasan, yang harus diingat adalah pertama, what? Gitu kan, apa yang mau kita sampaikan, pengetahuan, temuannya apa, bagaimana kurang, terus kita mau bilang kenapa bisa kurang, gitu kan ya, why, gitu kan, apa yang kurang, terus mungkin kita akan menjelaskan bahwa kurangnya ternyata masih ada sekian ini, terus kita akan mengkaitkan dengan temuan kita terhadap karakter. Nah, ini juga harus diingat bahwa kalau kita tidak melakukan uji hubungan antara karakter dengan ini, kadang-kadang orang akan memperdebatkan dari mana Anda tahu. Artinya kita bisa saja mengkaitkannya dengan secara umum di dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian wanita. Dan ini tergambar dengan jelas bahwa masalah misalnya menyiapkan makanan pada pasien itu ternyata gampang untuk dilakukan mereka, karena semua penderita adalah, hampir sebagian besar penderita diabetes itu adalah wanita, sehingga dia mudah untuk menyiapkannya sendiri misalnya. Ya, jadi kalau memang tidak kita lakukan uji hubungan, kadang-kadang kita didebat oleh penguji bahwa kamu nggak boleh melakukan analisisnya, mengkaitkannya dengan ada hubungannya dengan karakteristik. Tapi kita juga boleh mengungkapkan bahwa sesuai dengan gambaran responden kita, karakternya seperti ini, maka ini sejalan juga dengan temuan, misalnya dengan hal-hal yang terkait dengan di variabel variat atau univariat. Itu dia. Jadi, bahwa sebuah pembahasan itu jangan mengulang. Jangan isi sebuah pembahasan itu artinya memindahkan lagi narasi yang sudah kita buat di bab hasil ke bab pembahasan. Pembahasan itu menganalisis temuan kita kurang, gitu kan. Kenapa bisa kurang? Apa penyebab dia kurang? Mana yang kurang? Lalu bagaimana? Dan kemudian baru kita akan bahas bandingkan dengan penelitian orang lain. Jangan sampai seperti ini.
Kebanyakan hasil pembahasan yang dibuat oleh mahasiswa adalah begini. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan responden dalam penelitian ini kurang. Ini sejalan dengan penelitian si A. Ini juga ditunjukkan oleh penelitian si B. Begitu juga dengan penelitian si C dan seterusnya. Sampai akhirnya kita itu melupakan atau membahas hasil penelitian kita itu hanya di sela-sela ibaratnya hanya sekitar 1-2 baris gitu kan. Kita udah bilang sejalan, sesuai dan seterusnya dengan penelitian orang. Yang harus kita ungkapkan adalah penelitian kita yang kita temukan begini, hasilnya begini dan ini gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Oh, karena adanya karakteristik yang seperti ini. Di mana karakter yang seperti ini ternyata juga menunjukkan tren yang sama pada penelitian si A, misalnya gitu kan. Nah, selanjutnya penelitian si A mengungkapkan bahwa ini juga ada kaitan, maka kita juga akan membahas. Artinya jangan sampai sebuah bab hasil penelitian, pembahasan itu didominasi dengan ungkapan-ungkapan atau ulasan kita terhadap hasil penelitian orang lain, sedangkan hasil penelitian kita hanya kita ulas 1-2 baris. Jadi kita harus pandai meramu kalimat-kalimatnya. Lalu bagaimana gitu kan, referensi yang ada di tinjauan pustaka bagaimana? Boleh, justru dia harus dipakai di sana. Gitu. Kenapa kita menggunakan dia referensi? Karena waktu kita membuat petunjuk atau proposal penelitian, kita mengasumsikan bahwa literatur yang kita punyai itu adalah landasan kita untuk memecahkan masalah. Terus bagaimana? Apakah boleh kita mengambil selain dari luar dari bab 2? Boleh, tentu saja boleh. Gitu. Yang salah adalah ketika tidak memasukkan apa yang sudah kita punyai di bab 2 ke dalam bab pembahasan. Tapi setelah kita menambahkan, kita memasukkan apa yang ada kita dari bab 2, lalu kita tambahkan dengan penelitian terbaru. Jadi tidak boleh muncul misalnya sekarang, kemarin kita 2019, 2000 ini. Lalu begitu kita di bab pembahasan, kita ambil 2017 pembahasannya lagi. Ya tentu tidak boleh. Kenapa? Di dalam bab pembahasan yang hanya boleh dimasukkan sebagai tambahan adalah hasil penelitian yang terbaru. Bisa jadi pada saat kita ini ternyata kita harus menemukan, kalau gitu atau menunjukkan kalau masih ada yang lama-lama juga dikutip, lebih dari 5 tahun, padahal di bab 2 tidak kita munculkan, itu menunjukkan sebenarnya bahwa si peneliti tidak mengeksplor dengan dalam di bab tinjauan pustaka. Ya, jadi tidak apa-apa memasukkan penelitian baru, bahasan baru yang tidak ada di bab 2, tapi dia harus yang terbaru, bukan yang lama gitu kan ya. Nah, dan tentu saja menggunakan bahasanya harus sistematis dan mudah dipahami. Yang berikutnya seperti yang sudah saya tekankan tadi bahwa pembahasan itu bukan menampilkan hasil penelitian orang lain. Pembahasan menampilkan analisis terhadap temuan, lalu membandingkannya, memberikan alasan ilmiah terhadap hasil temuan kita dengan penelitian orang lain. Jadi jangan sampai bahwa pembahasan kita adalah kumpulan dari menampilkan hasil penelitian orang lain, lalu kita bilang ini sejalan dengan penelitian A, di mana dia mendapatkan data 50%, respondennya menjawab benar, ini juga menunjukkan bahwa dan seterusnya lebih detail dari hasil penelitian kita. Ya, penekanannya adalah bahwa pembahasan menampilkan analisis temuan kita, penelitian kita, dan membandingkannya, memberikan alasan ilmiah kenapa bisa begitu dengan menampilkan penelitian orang lain dan membandingkannya dengan penelitian kita. Pembahasan juga harus disertai pemberian kesimpulan. Jadi ini yang sering terjadi adalah yang namanya dalam sebuah paragraf, seperti kita ketahui, dalam sebuah tulisan, itu ada paragraf pembuka, paragraf penjelas, kemudian ada paragraf penutup. Ya, itu yang juga harus diperhatikan oleh mahasiswa.
Terkadang ketika kita akan beralih ke subbab, misalnya kalau kita bicara soal bab pembahasan, A, gambaran karakteristik, lalu nanti ada B, hubungan pengetahuan dan motivasi. Sebelum kita beranjak ke subbab hubungan yang B tadi, di atasnya harus ada sebuah paragraf yang menyimpulkan dari subbab A. Paham ya maksudnya? Jadi kelemahannya yang kadang kita baca begini. Karena nanti ini pembahasan akan ada kaitan dengan kesimpulan dan saran, maka sebenarnya struktur yang harus diperhatikan adalah ketika kita paragraf pertama, kita menampilkan analisis kita terhadap hasil temuan. Ya, lalu kemudian kita memberikan landasan, paragraf berikutnya adalah memberikan landasan ilmiah kenapa temuan kita seperti itu. Misalnya tadi dengan membandingkan hasil penelitian dengan orang lain, memberikan justifikasi dari item analisis kita, kemudian kita analisis juga punya orang kenapa seperti itu, dan seterusnya. Selesai seperti itu, harusnya setelah kita membahas, ada sebuah paragraf, yaitu istilahnya paragraf penutup, yang menjelaskan sehingga dalam penelitian ini, gambaran karakteristik di mana sebagian besar wanita itu menjadi aspek penting. Kenapa? Karena ini dan itu diberikan kesimpulan. Ya, karena selalu kelemahan seperti mahasiswa sering melakukannya, memberikan pada bab pembahasan itu tidak bisa memberikan conclusion statement, closing statement atau paragraf penutup. Nah, itu dia. Dan ini tentu pada paragraf penutup itu kita juga bisa ibaratnya memberikan gambaran bahwa kenapa penelitian kita dibandingkan dengan punya orang lain masih mengalami kondisi yang seperti ini, gitu kan? Bisa jadi karena keterbatasan dan seterusnya. Itu mulai diberikan sinyal karena nanti itu akan dilihat pada kesinkronan dengan bab kesimpulan dan saran. Interpretasi terhadap hasil penelitian orang lain dilakukan untuk memperkuat temuan atau membantah temuan orang lain dan dibandingkan dengan temuan penelitian kita sendiri. Ingat selalu, temuan orang lain itu bisa untuk memperkuat atau bisa untuk kita argumentasi. Ya, karena idealnya sebuah penelitian itu selalu menghasilkan sesuatu hal yang baru dibandingkan orang lain. Jadi jangan selalu dibilang sejalan dengan penelitian si A, sejalan dengan penelitian si B, sejalan, semua sejalan gitu kan. Hasil penelitian kita satu tapi bisa sejalan dengan 10 penelitian orang, kan nggak mungkin. Argumentasinya harus muncul gitu. Bahwa penelitian orang sama-sama dengan tentang A gitu kan. Tapi kelebihan dari penelitian kita adalah kenapa? Lah, mereka sudah selesai melakukan penelitian, kita yang terbaru. Makanya selalu ditekankan, sebuah penelitian idealnya itu adding something new, sehingga disitulah pengetahuan, knowledge, ilmu akan berkembang. Berikutnya adalah bab kesimpulan. Kembali lagi, yang namanya kesimpulan itu pasti pernyataannya singkat. Ya, tidak ada kesimpulan yang isinya hampir 10 halaman sendiri. Tidak. Biasanya kesimpulan itu tidak mengandung lagi nilai-nilai statistik di dalamnya. Jadi tidak bisa kita bilang 50% mempunyai pengetahuan kurang, 30% pengetahuan sedang, tidak. Yang namanya kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil akhir penelitian. Biasanya kita akan berusaha menjawab tujuan umum dan kemudian menjawab tujuan khusus. Tapi tidak lagi menampilkan detail hasil penelitian. Jadi paling kita akan membuat sebuah pernyataan satu. Penelitian ini telah menemukan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan motivasi dari pasien diabetes tipe 2 yang ada di rumah sakit. Lalu yang kedua, karakteristik
Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah wanita dengan usia dan seterusnya. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keterampilan responden pasien diabetes mellitus masih kurang. Nah, mungkin kita bisa detail dalam kurangnya, terutama dalam bidang apa, gitu kan, dan seterusnya. Ya, lalu bukan mengulang semua hasil analisis statistik dan mengacu pada tujuan umum dan tujuan khusus. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan saran. Saran itu harus diberikan berdasarkan hasil analisis di dalam pembahasan. Semua yang bermanfaat didapatkan dalam penelitian itu kita rekomendasikan untuk bisa dilaksanakan. Misalnya, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi itu bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga kita sarankan agar perawat bisa meningkatkan peran edukator dengan memberikan edukasi pada pasien diabetes dengan berfokus pada apa-apa dan apa gitu kan ya. Begitu juga dengan institusi pendidikan. Berdasarkan hasil temuan, ternyata motivasi mahasiswa itu banyak dipengaruhi oleh dukungan dari para dosen. Nah, sehingga diharapkan dosen bisa meningkatkan perannya, terutama sebagai peran pembimbing akademik dalam memotivasi mahasiswa. Nah, itu kan dia sinkron dengan hasil temuan. Jangan kita memberikan, misalnya tadi, bahwa peran dosen itu punya pengaruh terhadap ini, gitu kan. Lalu kita dalam saran kita bilang, untuk bisa diteliti faktor-faktor lainnya. Lah, kenapa jadi kita menganjurkan orang lain untuk meneliti faktor-faktor lainnya gitu kan. Kalau di dalam keterbatasan itu khusus untuk peneliti lanjut terutama, kalau di dalam keterbatasan kita ada, tentu kita bisa mengungkapkan rekomendasi nantinya, tapi bukan juga kita bilang untuk meneliti faktor-faktor lain yang tidak diteliti dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian kita kan banyak. Kan? Keterbatasan apa spesifik yang kita temukan di dalam penelitian ini boleh kita rekomendasikan. Tapi ingat selalu bahwa itu harus berdasarkan pada analisis di dalam pembahasan yang kita buat. Ya. Dan harus memberikan rekomendasi ke depan berdasarkan keterbatasan yang ditemui. Semua harus berpijak pada apa yang ditemukan dan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya adalah publikasi hasil penelitian. Nah, ini yang menjadi suatu kewajiban tersendiri ya dari peneliti. Bahwa sebuah penelitian itu belum dikatakan selesai jika kita belum mempublikasikan. Karena kita tidak menginginkan bahwa hasil penelitian kita hanya berakhir menjadi sebuah tumpukan buku-buku, kemudian ditimpa lagi dengan yang lain. Nah, tapi tidak tersiarkan esensi dari hasil penelitian kita. Maka setidaknya biasanya mahasiswa disuruh buat artikel lalu dimasukkan ke dalam repositori. Sehingga ketika ada orang lain mencari topik terus muncullah repositori kita, itu bisa dijadikan acuan. Atau kita bisa mempublikasikannya melalui sarana-sarana yang lain, seperti misalnya menulis di dalam sebuah jurnal, kita bikin manuskrip 2.000-3.000 kata, atau kita mempresentasikannya di dalam pertemuan ilmiah, atau Anda sebagai peneliti karena punya tanggung jawab moral, Anda memberikan hasil penelitian Anda, menyajikannya di depan tempat rumah sakit atau institusi tempat kita melakukan penelitian. Karena tidak ada orang yang ingin membaca 100 halaman. Maka ringkasan hasil penelitian boleh kita berikan kepada tempat kita penelitian dengan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Bagaimana strukturnya? Sama hampir dengan seperti kita membuat proposal penelitian. Tapi yang perlu Anda ingat, ini adalah hasil penelitian itu disajikan dalam bentuk ringkas, padat, dan tepat. Kalau ada 60-an halaman, maka paling hasil penelitian itu kalau dengan spasi yang 2 spasi hanya berbentuk 15 halaman. Karena kalau dalam manuskrip kalau dengan 1 spasi bisa hanya tinggal 5-7 halaman.
gitu ya. Kalau kita main kata, maka kalau di skripsi kita ada 10.000 kata, maka ini hanya sekitar 3.000 kata, ya. Jadi strukturnya bagaimana? Sama seperti yang lain. Ada pendahuluan, lalu kadang-kadang juga boleh menyelipkan tinjauan pustaka, lalu ada bab metode, bab hasil dan pembahasan. Tidak ada biasanya, jarang orang membuat bab hasil riset dan seterusnya, tapi boleh juga dengan hasil. Kemudian ada ada section pembahasan, lalu kesimpulan dan daftar pustaka. Apa itu publikasi ilmiah? Publikasi ilmiah baik dalam bentuk jurnal, artikel di dalam jurnal ataupun berupa presentasi di sebuah pertemuan ilmiah. Itu tujuannya adalah memberikan informasi terkait perkembangan sebuah ilmu kepada masyarakat ilmiah. Sehingga kita memang diharapkan setiap penelitian kita, walaupun kita anggap sederhana, bisa menampilkan item baru. Ya, item baru artinya aspek baru yang mungkin dibahas lebih detail atau seterusnya. Penulisan hasil penelitian merupakan sebuah tulisan singkat, padat, dan bermanfaat. Tidak boleh copy-paste dari hasil skripsi atau penelitian kita. Jadi di copy-paste. Kalau di copy-paste akhirnya nanti bisa dibuat baju, tapi bajunya tidak nyambung gitu kan. Lebih baik kita ceritakan kembali pendahuluan, kenapa penelitian ini. Kalau di proposal agak 5 halaman, maka cukup ini sekitar 2 halaman. Gitu kan, kita ceritakan, nggak usah terlalu bertele-tele dengan hasil studi pendahuluan yang panjang kali. Kita hanya mungkin cukup mengambil kesimpulan dari hasil studi pendahuluannya. Kita juga tidak terlalu harus menampilkan seluruh data dari IDF, WHO, dan seterusnya. Ambil data-data yang tren saja yang akan mendukung latar belakang kita. Sebuah kegiatan yang tidak mudah dan memerlukan waktu, butuh proses, ya. Itu dia publikasi ilmiah. Jadi memang gampang hanya menulis sekitar 3.000 kata sebentar. Ya, kalau cuma sekedar copy paste. Tapi kalau bukan copy paste, tentu kita harus menceritakan dengan tulisan kita tanpa supaya bisa dipahami hanya dengan cerita yang singkat. Ya. Kenapa harus ada publikasi? Publish or perish. Jadi katanya kalau nggak kita publikasikan, sebuah hasil penelitian ya hanya akan hilang begitu saja. Gitu kan? Publikasi itu juga penting. Kenapa penting? Dia akan menjadi sarana komunikasi antar sesama akademisi. Jadi kalau kita publish, lalu diterbitkan di sebuah jurnal, lalu orang lain membaca artikel kita, lalu dia tertarik, ingin tahu, kadang-kadang dia bisa kontak kita. Nah, itu kan terjalinlah komunikasi antar akademisi. Dan juga publikasi itu sarana, seperti sekarang kalau nanti Anda membuat penelitian, Anda mencari referensi, lalu menemukan hasil penelitian orang seperti ini. Nah, itu dia sarana mengembangkan ilmu. Oh, ternyata dalam penelitian dia ditemukan hasilnya kayak gini, berarti saya nggak boleh dong mengulang seperti itu, keterbatasannya gitu. Artinya apa? Hasil penelitian yang dipublikasikan, jika kita menyajikannya dengan baik, orang akan belajar dari temuan kita, sehingga orang tidak akan berkutek-kutek, berpikirnya hanya di situ saja. Dia bisa mengembangkan item lebih lanjut dari keterbatasan yang ada. Oke. Ini saya sudah jelaskan di depan bahwa artikel atau karya ilmiah atau paper adalah tulisan ilmiah dalam bentuk artikel ulasan atau review artikel atau artikel penelitian, research article atau original artikel dari laporan penelitian yang ditulis kembali untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Ilmiah artinya kebenaran isi dari artikel melalui sebuah proses peer review dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya kalau kita menulis, membuat manuskrip, disubmit, akan ada proses orang lain akan mereview artikel kita. Bukan direview dari isi konten, membenarkan, bertanya soal proses penelitian Anda, tapi lebih ke arah bagaimana menyajikannya dengan baik, bagaimana argumentasinya, bagaimana ini mengedding something new gitu. Tapi kalau ternyata tidak mengedding something new, si peneliti tentu
peer review tentu tidak akan menerima ini, misalnya seperti itu. Jadi ilmiah artinya apa yang kita tulis itu sudah sesuai dengan kaidah, ketentuan dasar. Ya, artikel ilmiah yang layak dipublikasi adalah yang mepresentasikan pengetahuan baru dan original. Original ini tentunya kita bicara soal originalitas kita di dalam melakukan penelitian. Walaupun sama-sama melakukan penelitian tentang publik pengetahuan, tapi kita punya adding something new yang merupakan ide original kita ketika melakukan penelitian di awal. Kemudian menggunakan pustaka dan literatur yang relevan. Ya, ini artinya misalnya di dalam penelitian kita ada sekitar 50 referensi, maka di dalam menuliskan manuskrip ini ya nggak semua 50 itu harus masuk gitu kan, dan harus didasarkan pada tadi, makanya yang saya sebut di bab pembahasan harus pakai referensi-referensi yang terbaru. Banyak sekali jurnal yang menuntut kita pakai referensinya kurang dari 5 tahun terakhir gitu kan, nggak boleh lebih dari 5 tahun terakhir. Dan menjelaskan isu-isu baru, mempunyai nilai akademis tinggi, berkontribusi pada pengembangan ilmu. Ini kalau untuk seperti Anda peneliti pemula, belajar mempublikasi, bolehlah kita coba di jurnal-jurnal nasional. Jadi jurnal nasional tuh ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya nasional, ada yang sintanya tinggi, sinta 1, ada juga yang sintanya mungkin masih rendah, sinta 5, sinta 4, boleh saja sebagai sarana belajar. Lalu apa prinsip dalam menulis artikel ilmiah untuk publikasi? Yang pertama tentu harus jelas dan ringkas. Ada koherensi, ada kesinambungan, saling berhubungan, mulai dari mulai dari subseksinya latar belakang, metode, hasil, pembahasan, sampai kesimpulan. Ya, lalu harus menggunakan penamaan heading dan subheading, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Sitasi dan penulisan referensi yang teliti, jangan sampai sekedar copy paste saja dari hasil penelitian, padahal di dalam artikel atau manuskrip tidak kita sitasi gitu kan, sehingga seolah-olah kayak banyak-banyakan daftar pustaka gitu kan. Lalu menggunakan penggunaan tanda baca yang baik, perhatikan penulisan huruf besar, kesinambungan ide, kelugasan ungkapan, objektivitas, menghindari penggunaan bahasa yang menghakimi atau emosional. Jadi benar-benar hanya bersifat netral, menyajikan apa yang kita temukan. Yang berikut syaratnya adalah formalitas. Bahasa terminologi yang dipakai sesuai dengan disiplin ilmu. Presisi dan kejelasan kata. Hindari kalimat, misalnya sudah disebutkan berbagai alat transportasi, mobil, motor, kapal, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Atau DLL. Nah, ya nggak perlu. Gitu kan ya. Hal-hal yang menurut kita, misalnya kayak kita tulis dan seterusnya, etc., etc., dan seterusnya, itu dihindari. Lalu kemudian karena kita dalam menulis sebuah manuskrip itu terbatas dengan jumlah kata, maka tentu saja harus memperhatikan penggunaan kata. Hindari hal-hal yang tidak ada kaitannya atau bahasa ilmiah yang tidak ada kaitannya dengan terminologi umum di dalam penelitian kita. Dan hindari bersifat seperti tulisan sosial. Karena kalau yang namanya publikasi ilmiah itu sifat bahasanya adalah formal, SPO, SPOK, dan seterusnya ya. Ya, ini adalah struktur yang bisa kita acu dalam membuat sebuah manuskrip. Ada judul, ada abstrak, dan kata kunci. Kata kunci biasanya dibatasi dengan jumlah kata-kata hanya 5, misalnya gitu. Lalu ada pendahuluan, lalu ada metode, lalu ada hasil, penutup, kesimpulan, dan referensi. Kalau kita bagi menjadi 3.000 kata, maka pendahuluan itu hanya paling banyak 15%. Ya.
Lalu metode mungkin 10%. Bab hasil dan bab pembahasan itu harus lebih, bukan bab ya, seksi bagian hasil dan pembahasan harus lebih besar, terutama untuk pembahasan. Kalau hasil adalah 20%, maka pembahasan 35%. Artinya proporsinya. Jangan sampai di dalam kita menulis sebuah manuskrip, lebih banyak pula pendahuluan. Misalnya ada 10 halaman, 5 halaman sudah bab pendahuluan gitu kan ya. Padahal pembahasannya nanti cuma 1 atau 2 halaman. Nah, justru itu yang tidak boleh. Jadi, kalau dalam membuat manuskrip kita berpedomannya pada jumlah kata. Jumlah kata itu biasanya dihitung mulai dari, kadang ada yang mulai dari abstrak itu hanya 200 kata, misalnya, kemudian mulai dari bab pendahuluan sampai ke ke bagian pendahuluan sampai ke bagian kesimpulan itu 3.000 kata gitu kan ya. Nah, referensi katanya dibatasi kurang dari 5 tahun, misal jumlah referensi paling sedikit berapa dan seterusnya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah di dalam membuat manuskrip, tentu saja dia merupakan gambaran ringkas dari hasil penelitian kita, harus menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas, dengan bahasa formal, dengan mengutamakan dan efisiensi dari penampilan tabel dan seterusnya, dan juga harus memperhatikan proporsi, pendahuluan, metode, hasil penelitian, dan pembahasan harus lebih banyak proporsinya dari sekedar bagian kesimpulan dan seterusnya. Dan ingat bahwa kesimpulannya bukan seperti kita membuat kesimpulan di dalam hasil penelitian, bukan ada A, B, C, bukan dibuat list, tapi dibuat narasi semuanya, ya. Dan referensi tentu sesuai dengan yang menjadi panduan dari jurnal yang kita tuju.